Halo guys, Afif di sini. Kesempatan kali ini, hari ini saya akan lanjutkan video yang kemarin. Saya akan coba jelasin sistem audio yang saya gunakan di mobil. Jadi sistem audio yang saya rakit di mobil ini secara DIY sekarang sudah menjadi 6 way. Yang awalnya dulu hanya one way, artinya hanya ada speaker di bawaan Panther yang di bawah dashboard. Kemudian naik menjadi two way, speaker mid bass di bawah dan satu tweeter, menjadi three way, menjadi four way, dan sekarang sudah menjadi 6 way. Jadi sistem audio di mobil itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada banyak sistem. Bisa menggunakan mono way atau one way tadi, yaitu standar pintu mobil. Kemudian di-upgrade lagi menjadi two way, yaitu ditambahkan satu tweeter dan satu speaker pintu atau speaker bawah dashboard yang ada di mobil. Itu sudah menjadi two way. Kemudian ada lagi sistem three way, yaitu biasanya kalau di mobil itu ada satu tweeter, satu speaker mid bass yang ada di bawah dashboard kalau di Panther, atau yang ada di pintu di mobil Avanza dan sebagainya, mobil-mobil pada umumnya. Satu lagi ditambah dengan subwoofer, artinya sudah ada high, low, mid, mid low nya, kemudian ada subwoofer. Kemudian ada sistem lagi, upgrade lagi ke yang lebih tinggi, yaitu sistem four way. Di situ sudah terbagi menjadi lengkap high, mid, low, dan subwoofer. Biasanya speakernya ada di depan, satu tweeter, satu speaker middle yang biasa diletakkan di pilar A. Kemudian untuk woofer atau low midnya ada di pintu, ditambah dengan satu buah subwoofer. Itu adalah sistem four way. Nah, itu yang umum dipasang di mobil. Nah, sekarang saya akan coba, ini hasil eksperimen yang sudah saya buat, yaitu sistemnya 6 way atau 6 way. Bagaimana sistem dari 6 way itu? Simak terus videonya. Nah, untuk membangun sistem 6 way ini, saya membutuhkan banyak sekali speaker. Kalau saya hitung seperti ini, ada 3 speaker three way, yaitu speaker three way ini dibagi high, mid, low, mid. Kemudian saya butuh satu tambahan kick, kemudian subwoofer. Ini sudah menjadi 5 way, tapi saya akan buat menjadi 6 way. Jadi di sini saya tambahkan lagi super high. Berapa jumlah speaker yang saya butuhkan di mobil? Jadi di mobil saya sekarang dia terbagi menjadi dua, yaitu bagian depan dan belakang. Di bagian depan satu super high, satu high, satu mid, dan satu low mid, kemudian satu kick. Kemudian untuk di bagian belakang, super high karena stereo jadi ada dua super high, dua high, dua mid, dua low mid, dan satu kick. Di bagian belakang juga seperti itu, ada dua super high, dua high, dua mid, dua low mid, dan satu subwoofer. Jadi jumlah speaker yang ada di mobil saya sekarang 2, 4, 6, 8, 9 ditambah 2, 4, 6, 8, 9. Jadi jumlahnya ada 18 buah speaker. Nah, itu adalah jumlah speaker. Nanti akan saya tunjukkan di mana saja posisi speakernya. Ini untuk mendukung 6 way hybrid. 6 way hybrid yang dibagi menjadi posisinya depan dan belakang. Mengapa saya buat di depan dan di belakang? Nanti saya akan jelaskan. Kalau tadi jumlah speaker, sekarang berapa channel power yang saya butuhkan? Jadi saya ada, bisa dikatakan 3 blok power. Power pertama adalah power 4 channel, power kedua 6 channel, power ketiga 1 channel atau mono.
Jadi saya punya 11 channel, total 11 channel power. Bagaimana pembagiannya? Nanti saya akan jelaskan. Oke. Jadi saya di sini menggunakan 18 buah speaker dan 11 channel power amplifier. Untuk pembagiannya simak terus videonya. Selanjutnya aksesoris yang saya gunakan. Jadi jelas di sini ada head unit. Kemudian saya tambahkan lagi preamp parametrik. Kemudian saya menggunakan ini crossover DBX. Kemudian di bawah situ itu ada filter subwoofer. Jadi aksesoris yang saya gunakan, yang pertama ada HU Android, yang kedua ada preamp parametrik, yang ketiga ada crossover aktif DBX 234XL, yang keempat ada filter subwoofer. Ini adalah aksesoris pengolah sinyal yang aktif sekarang. HU Android sudah include dengan DSP sederhana. Itu adalah aksesoris yang saya gunakan. Jadi sekarang ke sinyal flow. Bagaimana sinyal flow-nya masuk keluar dari head unit dari sini sampai menuju ke speaker masing-masing. Jadi untuk sinyal flow-nya dari head unit saya masukkan ke sini. Ini adalah sebuah potensiometer yang pasif tanpa ada tambahan apapun. Jadi output dari head unit ini masuk ke potensio 1. Potensio 1 ini adalah untuk subwoofer. Subwoofer ini saya ambil dari jalur subwoofer, dari RCA out subwoofer. Dari RCA out subwoofer turun ke bawah, dia masuk ke filter subwoofer yang di bawah, yang itu. Dari filter subwoofer itu dia langsung menuju ke amplifier yang ada di belakang. Itu untuk subwoofer. Kemudian untuk potensio yang kedua, jadi keluar dari head unit, dia ambil jalur RCA out bagian belakang. RCA out bagian belakang masuk ke potensio nomor 2. Dari potensio nomor 2 dia masuk ke DBX 234XL ini sebagai crossover aktif pembagi frekuensi 3-way. Kemudian dia menuju ke belakang, ada power amplifier 6 channel. Dari amplifier 6 channel dia langsung keluar ke speaker. Itu untuk potensio nomor 2. Kemudian saya ada lagi potensio nomor 3. Potensio nomor 3 ini mengambil dari out front dari head unit. Out front head unit menuju potensio nomor 3. Potensio nomor 3 langsung masuk ke power amplifier 4 channel. Saya gunakan 2 channelnya untuk mendrive bagian depan, kiri dan kanan. Kemudian ada potensio nomor 4. Potensio nomor 4 ini paralel dengan front out dari RCA head unit ini. Front out, kemudian langsung masuk ke sini, ke power amplifier 4 channel yang 2 channelnya lagi. Dari sini langsung ke speaker yang ini. Ini adalah speaker kick untuk frekuensi kick. Jadi semua bagian out RCA dari head unit ini terpakai semuanya, bagian front, rear, kemudian sub. Karena dari head unit Sansui tipe Omega SAA 500 ini dia sudah ada 5 channel, 1 sub, 2 front, 2 rear. Jadi semuanya digunakan. Selanjutnya adalah pembagian frekuensi. Nah, untuk 6W ini saya membagi frekuensinya seperti ini. Jadi karena dia 6, ada super high, mid, low mid, kick, dan subwoofer atau infra. Untuk super high itu di 7 kHz atau 7000 Hz atau Hz sampai 20000 Hz. Kemudian untuk high itu dari 3500 Hz sampai ke 7000 Hz. Kemudian bagian midnya dari 500 Hz sampai ke 3500 Hz. Untuk low midnya dari 100 Hz sampai 500 Hz. Kemudian untuk kick
itu 70 Hz sampai 150 Hz. Kemudian untuk infra dari 20 Hz sampai 70 Hz. Jadi ini adalah pembagian frekuensi dari sistem 6W ini. Saya pecah menjadi 6 supaya mendapat detail yang lebih baik. Nah, jadi guys, sistem audio di mobil ini sudah saya kelompokkan menjadi dua. Ada knob potensio warna hijau dan juga knob potensio warna oranye, dan satu switch di sini. Ini bukan tidak berfungsi, semuanya berfungsi. Fungsinya seperti apa? Jadi di audio mobil ini saya membagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk bagian kabin depan, yang kedua untuk bagian kabin belakang. Nah, pada bagian depan ini saya menggunakan dua potensio ini. Potensio ini aktif untuk bagian three-way ditambah satu kick. Jadi jika dibunyikan, bunyinya seperti ini. Kira-kira seperti itu bunyinya. Nah, jadi untuk bagian depan ini saya hanya menggunakan satu buah power 4 channel. Bagaimana pembagian frekuensinya atau sinyal flow-nya lagi, alur sinyalnya? Dari head unit, bagian front dia masuk ke sini dan ke sini. Ini bagian front, saya paralel. Bagian front yang ini keluar untuk bagian full range-nya, semua vokal. Semua vokal itu artinya dari sini. Dari 100 Hz sampai 20.000 Hz. Dia keluarnya dari sini. Kalau didengarkan, dia tidak ada bass yang tebal dan dalam, hanya bass-bass, istilahnya bass gantung, sekedar untuk full range vokal saja. Itu makanya dibilang atau dikatakan sebagai low mid-nya. Ini potensio ini. Kemudian di sini ini yang untuk frekuensi kick, yang ini 70 sampai 150 Hz. Nah, dia di sini. Jadi ada 4-way di depan, full range dan kick. Bukan 4-way, jadinya 5-way di depan. Ada super high, kemudian ada high, kemudian ada mid-nya di sini, ada low mid-nya di dalam konsol box tengah, kemudian ada kick-nya di sini. Super high, mid, low mid dan kick. Jadi 5-way di depan. Nah, seperti itu. 5-way di depan. Untuk sinyal flow-nya dari head unit ini masuk ke potensio ini. Ini full range, kemudian dari full range ini dia masuk ke preamp parametrik di sini. Jadi saya bisa atur tune controlnya sebelum dia diproses di power amplifier. Tune controlnya saya atur high, mid, low atau treble mid bassnya, baru masuk ke power amplifier channel 1 dan 2. Kemudian dari channel 1 dan 2 ini dia keluar masuk ke crossover pasif. Crossover pasif 3-way. Aslinya crossover itu crossover 3-way, membagi high, mid, dan low. Kemudian saya tambahkan lagi sebuah crossover pasif untuk bagian super high. Itu dom tweeter super high. Itu saya punya compression drive ACR dengan coil 1 in itu untuk high. Kemudian mid-nya speaker 4 in. Kemudian low mid-nya di dalam ini ada speaker woofer 6,5 in. Kemudian menggunakan kick 10 in. Itu untuk bagian depan. Jadi berbeda di sini ya. Ini untuk full range, kemudian ini hanya untuk kick. Jadi saya bisa menyesuaikan seberapa besar bass kick yang ingin saya keluarkan. Perbedaannya seperti ini. Ini tanpa kick bass. Kick bassnya saya isi. Oke, kemudian ada dua potensio lagi. Potensio ini fungsinya untuk subwoofer. Kemudian di sini ada untuk full range bagian belakang. Ditambahkan satu switch. Fungsinya switch ini untuk mematikan seluruh bagian belakang. 5-way di belakang saya matikan. Super high, mid, low mid, dan sub atau infra saya matikan lewat sini. Kenapa saya buat knob seperti itu? Ya, ketika saya sedang overland atau sedang jalan camper van, itu pada bagian belakang biasanya saya gunakan sebagai kasur untuk tidur anak. Jadi kalau infranya hidup atau subwoofernya hidup atau speaker bagian belakang hidup, itu akan mengganggu anak yang lagi tidur. Jadi saya buatkan switch. Jika switchnya saya naikkan, itu bagian belakang semuanya aktif
3-way atau 5-way di belakang itu aktif full range dan juga subnya aktif. Bunyinya bagaimana? Itu full range tanpa bass. Saya feel dengan infra. Nah, bunyinya seperti itu. Untuk sinyal flow-nya sama seperti tadi, dari head unit masuk ke potensio ini. Head unit, potensio untuk infra atau subwoofer. Dari infra ini menuju ke filter ke power subwoofer di belakang, monoblock. Kemudian ini dari head unit masuk ke potensio ini melalui jalur rear atau RCA rear bagian belakang. Kemudian masuk ke tone control preamp parametric high, mid, low. Kemudian masuk ke crossover aktif DBX 234XL, barulah dia menuju ke power amplifier pada bagian belakang. Oke, ini untuk power amplifier bagian depan saya menggunakan Max Audio dengan tipe MA990. Ini saya akan tunjukkan untuk bagian power amplifier 6 channel dan juga subwoofernya. Nah, ini adalah power amplifier 6 channel yang saya rakit sendiri atau power DIY hasil karya saya sendiri, menggunakan SOCL 506 ditambah dengan transistor final dari NJW. Ini sebagai pengaman sudah saya tambahkan speaker protector sebanyak 3 pasang stereo, artinya di sini 6 channel, dan ditenagai oleh 2 buah inverter 55 volt. Mengapa saya gunakan 2 ini? Karena ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Inverter pertama yang atas ini 55 volt ditambah dengan Elco 4700 mikro, itu untuk mendrive 2 channel bagian low mid. Ini butuh tenaga sedikit besar untuk bagian low mid. Kemudian satu buah inverter lagi 55 volt. Ini aslinya kemarin 4 Elco nya, dikarenakan subwoofer Elco nya patah kaki. Jadi ini inverter 55 untuk mendrive 4 buah SOCL 506 untuk channel high dan mid. Nah, untuk bagian super high-nya bagaimana? Saya ambil bagian super high itu dari bagian high ini. Kemudian bagian high ini saya paralelkan pada bagian out-nya, dibuatkan crossover pasif satu lagi, itu menggunakan bullet tweeter yang itu. Ini ada compression drive satu di sini, itu untuk high, itu bullet tweeter di atas untuk super high. Kemudian di sini ada mid-nya 6 in, kemudian ada low mid-nya di sini, di depan sini 8 in. Nah, ini untuk power amplifier monoblock subwoofer. Saya menggunakan kelas H di sini, mini kelas H. Ini ada 2 buah inverter, masing-masing mengeluarkan 43 volt yang kemudian diserikan untuk bagian high railnya atau high voltnya 43, untuk high voltnya keluar menjadi 87. Ini kan ada high volt, low volt atau medium volt di sini. High volt, medium volt. Medium atau low voltnya di 43, high-nya di 87. Menggunakan power class H, ditambah lagi dengan pengaman speaker protect. Di sini juga saya sudah berikan lampu sinyal atau lampu klipnya sebagai penanda. Itu untuk bagian subwoofer. Untuk speaker bagian belakang ini tadi ada titanium dome atau bullet tweeter untuk super high-nya. Kemudian ada compression drive dengan coilnya 1,74 in untuk high. Kemudian ada mid-nya 6 in, kemudian low mid-nya 8 in. Coilnya 2 in. Ini voice coilnya 1,5 in, ini voice coilnya 1,7. Ini kalau tidak salah di 1 in untuk voice coilnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ditambah subwoofer tadi di belakang ini. Itu 5. Untuk subwoofer saya menggunakan subwoofer Embassy dengan tipe ES12256. Untuk kick menggunakan speaker 10 in. Oke. Jadi dari ke-5 sistem tadi, sistem depan dan di belakang, 5W depan dan 5W belakang, maka jika semuanya dihidupkan itu menjadi sistem 6W dengan sistem hybrid. Kenapa 6W? Karena di depan ini ada kick, kemudian di belakang ada subwoofer. Kalau seperti ini tadi, bagian depan ada super high
high, mid, dan low mid. Bagian belakang juga ada super high, mid, dan low mid. Ini sudah 4W. Ditambah satu kick menjadi 5W. Ditambah satu subwoofer menjadi 6W dengan sistem hybrid. Kalau saya hidupkan bagian belakang saja menjadi 5W, hidupkan bagian depan saja menjadi 5W, hidupkan keduanya menjadi 6W hybrid. Di depan menggunakan crossover pasif, full pasif. Kemudian di belakang menggunakan crossover aktif DBX yang ditambah dengan pasif untuk super high. Menjadi hybrid system. Oke, sekarang saya akan coba cek sound. Saya hidupkan keseluruhan. Saya mulai satu-satu, mulai dari depan dulu. Saya tambahkan full range bagian belakang. Oke, saya fill in lagi, tambahkan lagi dengan kicknya. Saya ulang lagi, ini tanpa kick, saya tambahkan kicknya. Kemudian saya tambahkan lagi subnya, subwoofernya. Ini tanpa subwoofer. Kalau untuk subwoofer mungkin tidak terlalu kedengaran karena subwoofernya hanya mengambil pada bagian getaran saja. Yang sangat terasa itu kicknya, itu menendang dada. Oke, saya cari lagu lain lagi. Ini dari YouTube-nya Obat Ngamuk Musik, ini enak-enak biasanya nih. Oke, depan saya fill in dengan belakang. Saya fill in dengan kick. Saya fill in dengan subwoofer. Oke, itu belum saya buka full ya. Untuk volume di Android itu di 18 tadi, berarti volume Androidnya di 18. Kemudian ini belum sampai ke jam 12 saya buka. Suaranya sudah menggelegar. Jam 12 sudah mau sholat zuhur. Nggak apa-apa, saya coba 30 detik untuk buka 25. Saya kasih 25. Itu hanya kick yang bunyi. Itu hanya bagian depan yang bunyi. Itu belakang. Ditambah subwoofer. Mana lagi? Coba satu reggae lagi sebelum sholat zuhur.
hilang. Oke, sudah jam 12, sudah mau salat zuhur, tidak enak mau cek sound besar-besar. Jadi yaitu sistem 6-way hybrid yang menjadi eksperimen di mobil. Saya ambil seperti ini, kenapa? Saya ingin yang pertama mendapatkan karakter SQ-nya, sound quality-nya. Yang kedua saya mendapatkan karakter SQL-nya, sound quality loud-nya. Yang ketiga saya dapatkan karakter horek-nya. Untuk horek-nya mungkin tidak bisa didengarkan melalui rekaman HP ini karena subwoofer hanya mengeluarkan getaran. Jadi bisa didengarkan melalui getaran-getaran benda seperti di video-video saya sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan saja di kolom komentar ya. Ada pertanyaan di kolom komentar. Kemudian jika Anda suka silahkan di like dan di share ke teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe gratis untuk terus mensupport channel ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat semuanya. Sabarku